Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuk Tianjani dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sel pada hewan beserta fungsinya. Nah, yang pertama itu ada membran sel. Membran sel ini merupakan bagian paling luar yang membungkus sel tersusun atas lemak dan protein. Fungsi dari membran sel yaitu sebagai penerima rangsangan dari luar. Selain itu juga melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Lalu selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini yang saya beri dasarnya warna biru. Nah, sitoplasma merupakan cairan sel dan sesuatu yang larut di dalamnya, kecuali nukleus dan organel. Sitoplasma terdiri dari protein material dan juga air. Nah, fungsi dari sitoplasma ini yaitu sebagai sumber bahan kimia sel, lalu juga tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya, di sini ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini yang benang-benang warna hitam. Nah, yang garis-garis ini tuh namanya retikulum. Nah, retikulum endoplasma yaitu bagian sel yang memiliki bentuk benang-benang yang ada di inti sel. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma yaitu sebagai sintesa protein, mensintesis lipid dalam sel, alat transportasi zat dalam sel sendiri, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria yang ini nih. Mitokondria merupakan organel terbesar yang berupa mesin dalam sel. Mitokondria memiliki bentuk mirip dengan cerutu yang mempunyai dua lapis membran yang lekuk dan dinamakan kritas. Nah, fungsi mitokondria yaitu sebagai tempat produksi energi. Jadi respirasi seluler terjadi di mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan sel. Selanjutnya ada peroksisom. Nah, peroksisom ini atau yang disebut badan mikro itu memiliki fungsi sebagai perubahan yang merubah dari lemak menjadi karbohidrat. Terus juga menguraikan peroksida dari sisa metabolisme toksik. Lalu selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini yang bagian yang warna hijaunya ini nih. Nah, di situ tuh tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini berperan membentuk silia dan flagella. Terus juga berfungsi memproses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel. Terus di sini juga ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini yang membentuk lisosom. Terus juga membentuk vesikula kantung untuk ekskresi. Badan Golgi juga memproses protein dan membentuk membran plasma. Selanjutnya di sini ada lisosom. Nah, fungsi dari lisosom ini sebagai penghancuran organel sel yang udah rusak. Jadi kalau ada organel sel yang udah rusak, dihancurinnya sama lisosom. Selanjutnya ada nukleus dan nukleolus. Yang ini nukleus dan ini nukleolus. Nah, kalau nukleus ini merupakan inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Fungsi dari nukleus yaitu menyimpan informasi genetik, menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, ya, terus juga ada tempat replikasi dan juga mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Kalau nukleolus ini dia tuh yang bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Kalau pinggiran yang warna biru ini namanya membran inti. Membran inti ini sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Nah, membran inti ini juga sebagai pelindung inti sel atau nukleus. Jadi yang melindungi nukleus ini nih, si membran inti ini. Terus di sini juga ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini yang menahan dan mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola tidak dimiliki oleh semua hewan, hanya dimiliki oleh hewan uniseluler tingkat rendah.
Nah, fungsi dari vakuola ini sebagai tempat penyimpan zat makanan seperti amilum dan glukosa. Sekian penjelasan saya tentang bagian-bagian sel pada hewan beserta fungsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.